Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita mencari friksi pada pipa lurus. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana rumusnya adalah 4F delta L V kuadrat per D2GC, di mana untuk laminar F-nya adalah 16 per Reynolds number. Kemudian kalau untuk turbulen kita cari dengan menggunakan figur 2/10(3). Maka selanjutnya kita akan menghitung atau mempelajari tentang bagaimana menghitung friksi pada enlargement. Sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa tidak selamanya penampang pipa itu bentuknya lurus. Kadang-kadang terjadi sambungan antara pipa yang diameternya kecil dengan diameternya besar atau sebaliknya. Nah, pada kasus ini kita melihat ini gambar. Pada gambar ini terjadi proses sambungan pipa di mana aliran dari pipa yang kecil menuju pipa yang diameternya lebih besar. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai enlargement, atau istilah yang lain adalah expansion. Ya, notasi-notasinya bisa kita lihat di sini, ya. Dimana pipa yang kecil, ya, pipa yang kecil itu kita sebut sebagai pipa yang A, dan pipa yang besar kita sebut sebagai pipa yang B. Jadi kecepatan di pipa yang kecil itu adalah VA, kecepatan yang di pipa yang besar adalah VB, ya, VA dan VB. Oke, rumus umumnya seperti apa? Rumus umumnya ada di persamaan 2/10(15). Yang ini juga terdapat di halaman 92. Section 2/10(F), friction loss and expansion, contraction and pipe fitting. Kita bisa lihat yang pertama adalah sudden enlargement losses. If the cross section of a pipe enlarge very gradually, very little or no extra loss are incurred. If the change sudden, it result additional loss due to eddies. Nah, ini yang persamaan 2/10(15). Oke, 2/10(15). Di mana HEX itu adalah friksi pada ekspansi atau enlargement, ya, sama dengan KEX V1 kuadrat per 2 alpha, ya. Nah, kita kembali ke slide powerpointnya. Jadi HEX, ya, HEX sama dengan KEX V1 kuadrat per 2 alpha, di mana nilai KEX itu adalah 1 min A1 per A2, 1 min A1 per A2. Atau kalau rumusnya kita langsung buat jadi satu kesatuan, ini 1 min A1 per A2 kuadrat dikali V1 kuadrat per 2 alpha. A1 itu adalah luas penampang pipa yang diameternya kecil, ini A1. Sedangkan A2 adalah luas penampang pipa yang diameternya besar. V1 adalah flow rate atau laju alir pada pipa yang luas penampangnya kecil. Dimana di sini kita bisa mengetahui kalau nanti nilai alfanya sama dengan 1, ya, nilai alfanya sama dengan 1, itu kondisinya adalah turbulen. Jadi kalau turbulen alfa sama dengan 1. If the flow is laminar in both section, the factor alpha in the equation become half. Jadi kalau dia laminar, maka alfanya sama dengan 0,5. Ya. Ini untuk friksi pada enlargement. Terjadi pembesaran tiba-tiba dari pipa yang kecil menyambung ke pipa yang besar. Kondisi selanjutnya kebalikan dari enlargement. Kebalikannya seperti apa? Terjadi kontraksi. Di mana kontraksi ini aliran mengalir dari pipa yang diameternya besar, ya, pipa yang diameternya besar menuju pipa yang diameternya kecil. Jadi ini kebalikan dari enlargement atau ekspansi. Jadi dari pipa yang besar ke pipa yang kecil. Nah, rumusnya ada di 2/10(16). Ini dia. HC
atau friksi pada kontraksi ya sama dengan Kc V2 kuadrat per 2 alfa, atau Kc itu sendiri adalah 0,55 dikali 1 min A2 per A1 dikali V2 kuadrat per 2 alfa. Dimana A2 di sini, ini A2 ya, jadi luas penampang pipa yang kecil, di sini A1 sama. Jadi notasi 1 itu diberikan kepada pipa yang pertama kali dilalui. Sedangkan V2 itu adalah flow rate pada pipa yang kecil. Ya, pipa yang kecil. Nah, untuk nilai alfa sendiri itu sama dengan rule yang di awal, dia laminar 1. Kalau laminar 1, turbulen 1, kalau laminar dia 0,5. Ini untuk friksi pada kontraksi. Berikutnya, tidak selamanya friksi itu terjadi pada pipa yang lurus yang bersambung saja, tapi ada berbagai macam kondisi di mana sambungan-sambungan itu memiliki berbagai macam tipe. Ya, memiliki berbagai macam tipe. Ini bisa dilihat di tabel 211. Ya, ini bisa dilihat di tabel 211. Kalau kita lihat di tabel 211, ini dia. Ini berbagai macam bentuk fitting dan valve. Ada elbow 45, elbow 90 ya, T, return band, coupling, union ya, gate valve, wide open, half open dan seterusnya. Ini jenis-jenisnya ada di tabel 211 ya, ada di tabel 211. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya ada di persamaan 2-10-17, loss in fitting and valve. HF sama dengan KF V1 kuadrat per 2 ya, V1 itu adalah flow rate pada pipanya, KF ya, KF itu adalah nilai dari, ini dia, ada di tabel 211, ini nilai KF nya ya, ini nilai KF nya. Jadi misalnya ada pipa yang disambung dengan elbow 45, maka KF-nya 0,35, sehingga pada saat menghitung HF atau friksi pada fitting yang menggunakan elbow 45 ya, KF sama dengan KF-nya itu adalah 0,35. Nah, begitu seterusnya. Jadi kondisi-kondisi inilah yang kemudian menjadi gambaran tentang friksi apa yang terjadi ya, friksi apa yang terjadi. Nah, saya lanjutkan. Ini jenis-jenis valve-nya, silakan dipelajari nanti. Oke. Kembali lagi, kalau kita kembali ke rumus awal, saya kembali ke persamaan yang ini tadi ya, 2-10-18, maka pada saat nanti kita menghitung friksi ya, delta F yang ada pada persamaan Bernoulli ya, yang ada pada persamaan Bernoulli ini delta F, delta F, sigma F yang ada pada persamaan Bernoulli itu merupakan jumlah friksi yang terjadi sepanjang penampang pipa ya, sepanjang penampang pipa. Saya kasih contoh misalnya ya, saya kasih contoh misalnya di sini saja. Misalnya ada aliran gitu ya. Misalnya ada aliran dari sebuah bejana ya, kembali lagi ke atas. Maka friksi yang kita gunakan untuk menghitung itu adalah friksi yang terjadi pada seluruh penampang atau penampang aliran ini. Jadi mulai dari masuk ya, sekali lagi kalau ini titik tinjaunya adalah permukaan tangki ke permukaan tangki.
Jadi dalam tangki keluar menuju pipa, berarti terjadi apa? Terjadi kontraksi dari tangki ke dalam pipa. Kemudian di sini ada elbow. Nah, berarti ada 2 buah elbow. Kemudian masuk ke sini, ya, masuk ke sini terjadi ekspansi dari tangki ke dalam dari pipa ke dalam tangki. Yang ini kita semua jumlahkan. Contohnya itu kita bisa buka di example 2.10.6 ya, example 2.10.6. Kalau di buku kita itu bisa dilihat di example 2.10.6. Ini dia. Friction loss of mechanical energy balance. Ini dia ya. Jadi kita lihat di sini saja. Kasus yang kita lihat sekarang adalah ada sebuah tangki pada kedingin tertentu ya, mengandung air, terdapat air dengan temperatur